Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbal alamin. Serta salawat dan salam kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa ibadallah, saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh jamaah agar bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka lah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses di dunia dan di akhirat mereka. Ya ibadallah, ada suatu sikap atau ada suatu sifat yang sifat ini akan menyebabkan seorang tadi akan menjadi kaya, yang sifat ini akan menyebabkan seorang tadi menjadi lapang, yang sifat ini pun akan menyebabkan seorang tadi menjadi terus di atas kenikmatan. Bahkan Allah akan tambahkan terus kenikmatan itu untuk dia. Dan ini sifat harus dimiliki oleh seorang muslim. Siapapun dia harus memiliki sifat ini, yaitu sifat bersyukur kepada Allah. Bersyukur itu merupakan modal orang untuk menjadi kaya. Tapi kufur itu adalah sebab seorang menjadi miskin dan terus merasa kurang. Bersyukur itu dikatakan oleh para ulama, dari definisinya arfanul hisan. Arfanul hisan yaitu mengakui tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah definisi yang lain, Ibnu Qayyim mengatakan syukur itu zuhur tsana ni'matullah ala lisani 'abdi. Menampakkan dengan pujian-pujian melalui lisannya. Kemudian syuhudu mahabbah
wa thana' wa i'tirafun ala qalbihi syuhudan muhabbah. Dan dia tidak hanya memuji, tapi i'tirafan biqalbihi, pengakuan dalam hatinya tentang nikmat ini dari Allah, yang akhirnya dia mengagungkan Allah, mencintai Allah. Lalu anggota badannya melakukan amal soleh dan kebaikan. Itulah makna syukur. Ya ibadallah, para hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap makhluk pasti Allah berikan nikmat. Tidak ada satu makhluk yang hidup pun kecuali pasti Allah berikan mereka nikmat. Tetapi semakin sempit cara pandang dia tentang nikmat, maka semakin jauh nikmat itu dari hidupnya. Tapi semakin dia pandai mensyukuri nikmat, maka semakin lapanglah kehidupan. Allah tidak memberikan harta yang sama. Allah tidak memberikan rumah yang sama. Allah tidak memberikan kesempatan atau Allah tidak memberikan kelebihan dalam harta yang sama. Semua berbeda-beda. Tapi yang pasti, Allah berikan kesempatan bagi kita semua sama untuk bahagia. Bagaimana Allah berikan sama? Yaitu Allah berikan kesempatan kita semua bersyukur kepada Allah. Dikatakan para ulama, orang bersyukur itu berbeda dengan orang yang memuji. Memuji mengucapkan dengan lisan, alhamdulillah. Itu memuji. Pujian itu bagian dari syukur. Syukur lebih besar dari pujian. Ketika saya mengucapkan alhamdulillah, itu bagian dari syukur. Alhamdulillah hanya pujian. Syukur tidak berhenti pada pujian, tapi pengakuan diri. Ada nikmat dari Allah. Pengakuan diri ini pula mengantarkan kepada amal soleh. Yang amal soleh ini mendekatkan diri kepada Allah. Maka kata para ulama, kullu ni'matin la yuqarribuka ilallah fahiya baliyatun. Semua nikmat apa saja yang nikmat itu tidak mendekatkan diri kita kepada Allah, fahiya baliyatun, maka itu adalah bala. Itu adalah wabah, itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ibadallah, salah satu sifat seorang muslim adalah bersyukur. I'malu ala Daud syukra wa qalilun min ibadi syakur. Kata Allah Subhanahu wa taala, beramallah wahai keluarga Daud untuk bersyukur, wa qalilun min ibadi syakur. Dan sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur, kata Allah Subhanahu wa taala. Di antara dampak dan bukti seorang bersyukur, bukan hanya dia melakukan satu ritual yang dia lakukan setahun sekali. Dia dapat rumah, dia undang orang kampungnya untuk mengadakan sebuah ibadah bersyukur kepada Allah. Kita katakan itu bentuk syukur, tapi tidak hanya setahun sekali. Di antara bentuk syukur yang paling besar itu adalah sholat 5 waktu. Maka dari itu, ketika Aisyah radhiyallahu anha datang ke Rasulullah SAW, melihat Rasulullah SAW ketika itu kakinya bengkak-bengkak, maka Aisyah berkata, ya Rasulullah, dosamu telah diampuni yang telah lalu. Bahkan yang akan datang pun dosamu telah diampuni. Engkau dijanjikan dengan surga. Maka Rasulullah mengatakan, afa akuna abdan syakur? Bukankah aku harus menjadi hamba yang bersyukur? Ternyata syukur itu aplikasinya dengan sholat. Maka orang yang sholat 5 waktu satu hari, walaupun ketika dia membangun rumah dia tidak memanggil tetangganya untuk syukuran, tetap dikatakan bersyukur. Karena aplikasi syukurnya setiap hari. Tapi ada orang yang ketika ada nikmat, mobil baru dia syukuran, rumah baru dia syukuran, tapi setiap harinya gak pernah sholat. Itu syukuran setahun sekali. Dan itu bukan puncak dari syukur. Syukur itu menyebabkan Allah lapangkan hidup kita. Orang terkadang merasa dirinya sempit, merasa dirinya kurang, merasa diri tidak ada atau tidak punya. Bukan karena betul-betul tidak punya, tapi karena syukurnya yang kurang dibesarkan. Perhatikan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Dia Nabi, orang yang paling dekat dengan Allah. Seandainya apapun yang dia pinta, dia doa, pasti Allah kabulkan. Tapi apa yang Allah kasih kepada dia? Apakah Allah kasih dia rumah yang mewah? Apakah Allah kasih dia kerajaan sebagaimana raja-raja Roma ketika itu memiliki kerajaan? Tidak.
Apakah bisa Allah memberikan itu kepada Rasulullah? Pasti. Kenapa Rasul tidak meminta itu? Karena Rasulullah SAW menginginkan bahwasannya kebaikan dan nikmat itu adalah sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah. Maka itu Rasulullah SAW orang yang bersyukur, dan bentuk bersyukurnya harta Rasulullah SAW selalu diwakafkan dan disedekahkan untuk jalan Allah. Setiap ada orang yang meminta, Rasul berikan. Orang menyanggap Rasulullah SAW itu tidak punya, padahal bukan tidak punya, semuanya dia berikan di jalan Allah. Itu tingkat imannya Nabi. Tapi kita harus bentuk bersyukur kita, selain kita mengucapkan Alhamdulillah, maka bentuk bersyukur adalah dengan beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan ini sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala lapangkan hidup kita. Mudah-mudahan ini sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita kebaikan dunia dan akhirat. Bersyukur dengan lisan, bersyukur dengan hati, bersyukur dengan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara buah syukur, atau di antara perkara-perkara yang menyebabkan orang itu bersyukur, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, kata Rasulullah SAW, kun qani'an takun ashkarun nas. Jadilah engkau orang yang qani'. Apa itu qani'? Orang yang cukup, qanaah. Qani' itu qanaah. Kun qana'an takun ashkarullah. Jadilah engkau orang yang paling qanaah, maka engkau akan menjadi orang yang paling bersyukur kepada Allah. Qanaah itu cukup. Qanaah itu merasa diri sudah cukup, itu qanaah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kalian syukur, la azidannakum, aku akan tambahkan nikmatku pada kalian. Wa la in kafartum, jika kalian kufur, inna adzabi lasyadid. Bagaimana bentuk kufur terhadap nikmat Allah? Di antara bentuk kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak beribadah kepada Allah sebagaimana yang Allah wajibkan, padahal Allah telah berikan dia kehidupan yang nikmat. Itu bentuk kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu salah satu sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencabut nikmat darinya. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatuh, wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafi anbiya'i wal mursalin. Ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, baginda Nabi kita Muhammad SAW bersabda, ajaba li amri mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Fa in asabatu syarra syakar fakana khairun lah, fa in asabatu dharra sabar fakana khairun lah. Kata Rasulullah SAW, ajaba li amri mu'min, sungguh mengagumkan sifat orang yang beriman. Bagaimana sifat orang yang beriman itu? Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Tidak ada yang bisa seperti ini kecuali orang yang beriman. Jika dia mendapatkan nikmat, syakar, dia bersyukur kepada Allah, tambah dekat kepada Allah. Syukurnya, nikmatnya digunakan mendekatkan diri kepada Allah. Fa in asabahu dharra, kalau dia tertimpa kesulitan, kesempitan, kesusahan, sabar, dia bersabar. Fa kanat khairul lah, sabar itu pun baik bagi dia. Karena manusia itu tinggal dalam dua keadaan ini. Dalam keadaan nikmat atau dalam keadaan sulit. Dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit. Dalam keadaan bahagia atau dalam keadaan susah. Bahagia, lapang itu dengan syukur, susah, sulit, sempit itu dalam keadaan sabar. Jika dua modal ini adalah ada dalam hidupnya, maka dia akan mendapatkan dua modal yang mencapai dengannya kebahagiaan. Bahkan di dalam hadis atau dalam ayat Quran Allah mengatakan, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum." Dalam surat An-Nisa ayat 147 Allah mengatakan Allah tidak akan mengazab kalian selama kalian bersyukur dan beriman kepada Allah. Ya ibadallah, dalam keadaan-keadaan seperti sekarang ini, yang paling penting kita besarkan adalah syukur, bukan keluhan.
Yang paling besar yang sering kita ucapkan adalah pujian, bukannya malah suudzon kepada Allah. Yang harusnya sering kita ucapkan atau kita lakukan adalah sesuatu yang mendekatkan diri kita kepada Allah agar Allah angkat dari kita kesulitan-kesulitan, bukan bahkan menjauh dari Allah. Dan orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan syukur dengan lisannya, lalu i'tiraf dengan hatinya mengakui nikmat tadi, lalu dia melakukan ibadah-ibadah yang benar kepada Allah, taat kepada Allah, melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan, Allah tidak akan pernah mengingkari janji. Allah akan tambah nikmat bagi mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah nikmat-nikmat kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat bala dari kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan hidup kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita husnul khatimah. Allahumma nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.